yang ngomong Mahfud. Nah, ya itu Pak Mahfud ngomong mulai kan vokal sekarang. Oh, udah mulai vokal. Dia bilang, jangankan manusia, malaikat masuk Indonesia sistemnya jadi iblis kata dia. Ini kan bukan kita yang ngomong kan. Nah, Kali ini Ustaz Rikasa yang ngomong. ini pentingnya sistem. Makanya Rasulullah tuh pernah bilang begini, Al-Madinah tuh kalkir. Sesungguhnya Madinah tuh seperti tungku api kata Rasulullah. Nah, itu sebuah sistem tuh fungsinya sebagai tungku api. Apapun inputnya, outputnya sama. Maka kata Rasul, kalau ada besi yang berkarat masuk ke dalam sistem itu, dia jadi karatnya hilang. Kalau ada besi yang bagus masuk ke dalam sistem itu, kata Rasul masuk ke Madinah, maka kecemerlangannya semakin meningkat. Nah, kalau di Indonesia orang baik itu malah susah. Menarik. Oke, next ini banyak banget sih. Iya. Kita kasihkan ngobrol coba ya Bu. Ya, sampai Ramadan juga nggak apa-apa kita bahas. Bagaimana sistem Islam yang sesungguhnya di dalam memilih pemimpin yang kompatibel seperti pada zaman keemasan Islam dulu? Bukankah Indo mayoritas Islam kok belum emas-emas? Ini kamu nyindir siapa ya? Yang ada cemas bukan emas gitu. Cemas ini. Iya, betul. Gue udah target nih. Iya. Kalau gue ngomong macam-macam ini tahu-tahu nanti kita sebelum balik upload udah dicegat. Bisa jadi. Mobilnya diberhentiin terus aku ditaruh. Bahaya itu bahaya. Bisa jadi. Tapi gini ya. Yang penting kan selangkah lebih dekat kan. Nah, selangkah lebih dekat, betul. Ketika diukur ya. Iya. Nah, jadi yang perlu kita bahas tentang yang tadi gitu kan ya. Ternyata pemimpin itu penting banget. Penting banget pemimpin itu di dalam satu peradaban atau di antara satu komunitas. Karena bisnis juga. Pemimpin is everything. Everything, betul. Karena dinamakan leadership ya karena di depan, ya. Nah, oke kalau gitu kita coba bahas di dalam Islam. Di dalam Islam yang perlu dibahas adalah bukan hanya pemimpin, tapi sistem kepemimpinan. Oke. Kemarin ketika Pilpres aku bahas karena orang nanya aku, Ustadz pilih siapa? Ustadz pilih siapa? Aku bilang kalian terlalu banyak nanya pilih siapa. Karena menurutku adalah yang penting tuh bukan orang, tapi sistem kepemimpinan itu juga penting. Contoh kayak gini ya, yang paling gampang. Lu suka ngebut nggak? Lumayan. Lumayan. Sendiri. Kalau andaikan lu suka ngebut, lu udah belajar sama orang ngedrifting dan segala macam, tapi lu naiknya angkot, bro. Gimana cara ngedrifting angkot? Gitu kan ya. Nah, sama kayak Schumacher ketika dia naik Ferrari itu adalah namanya pemimpin yang tepat di sistem kepemimpinan yang tepat. Tapi kalau Schumacher disuruh kemudian naik angkot, lalu kemudian suruh balap sama suruh balap sama F1 yang lain, habis dia. Benar. Sama ketika sistemnya bagus Ferrari tapi yang naik aku. Gitu kan ya. Dan Ferrari lah, iya. McLaren lah. Nah, McLaren lah. Berapa G kan gitu kan. Aku nggak mungkin bisa tahan karena aku bukan orang yang tepat. Nah, maka penting orang yang tepat untuk pemimpin yang tepat. Nah, contoh ya, kita bicara tentang Pilpres yang kemarin. Kita itu kayak ibaratnya gini, coba ya lihat ya. Ada pemimpin sholat, ada sholat, betul nggak? Benar. Kalau kita nyari imam sholat, menurut lu nih, sebagai orang yang belajar, imam sholat tuh dinilai dari apanya? Sholat nggak? Sholat bukan. Masih sholat lah. Dia kan imam sholat. Bukan. Nggak sholat kan? Imam sholat ada aja. Misalnya contoh ya, imam sholat kan pasti dituntut dari bacaan Quran. Iya. Karena kan dia pasti baca Quran. Kenapa dia paham lah? Bukan nyanyi kan ya? Bukan. Berarti baca Quran. Yang pertama dites bacaan Qurannya. Oh bagus nih ternyata nih. Oh cocok nih jadi imam sholat. Pakai ketahuan nggak? Gak apa-apa, gak ada masalah. Kalau aku ya, aku terus terang, aku lebih senang dengan orang-orang yang nggak ngerti daripada yang sok ngerti. Nah, paham gak sih maksudnya? sama, gue juga. Merasa bodoh itu baik. Bodoh itu jelek. Iya. Merasa pinter itu jelek. Pinter itu bagus.